Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini bersama dengan teman-teman saya akan menjelaskan mata kuliah ayat dan hadis ekonomi dan bisnis Islam dengan judul Konsep Bekerja dalam Perspektif Islam dengan dosen pengampu Dr. Suryani yang disusun oleh kelompok 4, yaitu saya sendiri Muhammad Raka Puguhyono dengan NIM 2214-2001 dan saya Tasya Albertina dengan NIM 2214-213. Saya Sipa Aulia Puspita dengan NIM 2014-2006. Oke, sebelum saya masuk ke materi, saya akan sedikit menjelaskan tentang apa itu kerja dalam Islam. Salah satu unsur penting ekonomi yang mendapat perhatian besar berbagai sistem ekonomi, tidak terkecuali sistem ekonomi Islam, adalah dunia kerja. Karena dapat dimaklumi bahwa kerja merupakan pendorong utama aktivitas perekonomian baik secara mikro maupun secara makro. Secara mikro, kerja merupakan sarana bagi setiap manusia untuk dapat tetap bertahan hidup, di mana dengan bekerja seseorang akan dapat memenuhi dan mencukupi kebutuhan hidupnya. Semangat dan kemampuan atau keterampilan kerja seseorang juga akan menentukan tingkat kesejahteraannya, hayatun thayyibah. Di samping itu, bekerja akan meneguhkan fitrah dan martabat kemuliaannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan lebih dari itu, dengan bekerja seseorang telah menjadi bagian dari siklus rezeki, yaitu sunatullah, memberi nilai dan manfaat kepada sesama manusia. Oleh karena itu, sistem ekonomi Islam tidak sekadar memandang kerja sebagai pendorong utama aktivitas perekonomian, tapi lebih dari itu, kerja merupakan perbuatan mulia dalam rangka mewujudkan kemaslahatan bersama. Bekerja merupakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi sunnah Rasulullah SAW, sehingga segala bentuk pengangguran termasuk meminta-minta merupakan perbuatan tercela. Dengan demikian, bekerja dalam sistem ekonomi Islam merupakan suatu keharusan bagi setiap manusia muslim sebagai kewajiban yang dipandang sebagai bentuk ibadah bagi yang melakukannya. Selanjutnya, dalam agama Islam, tindakan atau sesuatu yang dikerjakan seseorang seringkali didefinisikan dengan istilah amalan. Amalan atau pekerjaan dalam Islam diarahkan untuk memenuhi kewajiban seseorang sebagai upaya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut Ashraf Haji Abdurrahman, istilah kerja dalam Islam bukanlah semata-mata merujuk kepada mencari rezeki untuk menghidupi diri dan keluarga dengan menghabiskan waktu dari pagi hingga sore secara terus-menerus dan tak kenal lelah, tetapi mencakup segala bentuk amalan atau pekerjaan yang mempunyai unsur kebaikan dan keberkahan bagi diri, keluarga, dan masyarakat sekitar serta negara. Kerja merupakan perbuatan yang sangat baik dan mulia dalam ajaran Islam. Bekerja dapat menjadikan seseorang dapat diampuni dosa-dosanya. Dan bagi orang yang bekerja dengan tangannya sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya maupun kebutuhan istrinya, maka orang seperti ini dikategorikan sebagai jihad fisabilillah. Dengan demikian, bekerja dalam ajaran Islam merupakan sesuatu yang sangat penting dan harus sesuai dengan apa yang telah disebutkan dalam Al-Quran dan hadis. Berikut saya akan membacakan ayat tentang kerja dalam perspektif Islam. Yang pertama ada surat An-Nisa ayat 32 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tatamannaw ma qaddallahu bih ba'dukum ala
lirrijali nasibum mimmaktasabu walinnisa'i nasibum mimmaktasabna was'alullahu min fadlih innallaha kana bikulli syai'in alima, yang artinya, dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian harta kamu lebih banyak daripada sebagian yang lain, karena bagi orang laki-laki ada bagian daripada apa yang mereka usahakan, dan bagi wanita pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya, sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Kandungan dari ayat An-Nisa ayat 32 yaitu ayat ini berpesan agar menghindari kebiasaan berangan-angan yang menimbulkan sifat iri dan dengki kepada sesama. Dan janganlah kamu berangan-angan yang membuat kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan oleh Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain, baik karunia itu berupa kecerdasan, kemuliaan, nama baik, pangkat, dan jabatan, maupun dalam bentuk harta, benda, serta kekayaan yang berlimpah. Karena bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan yang sesuai dengan tuntunan Allah, dan sesuai pula dengan apa yang mereka usahakan, dan begitu pula bagi perempuan. Adapun bagian dari mereka yang mereka usahakan sesuai petunjuk Allah dan apa yang mereka usahakan. Oleh sebab itu, janganlah berangan-angan yang menyebabkan iri hati. Mohonlah kepada Allah dengan tulus agar kamu dianugerahinya sebagian dari karunia-Nya yang melimpah ruah itu. Kemudian ada surat At-Taubah ayat 102 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa akharuna tarafu bizunubihim khalatu amalan salihan wa akhara syai'an asallahu ayyatuba alaihim innallaha ghafurur rahim, yang artinya, dan ada pula orang-orang lain yang mengakui dosa-dosa mereka mencampur baurkan pekerjaan yang baik dan pekerjaan yang buruk. Mudah-mudahan Allah menerima taubat mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dalam Quran Surat At-Taubah ayat 102 yang memiliki kandungan yaitu, dan ada pula orang lain yang berada di sekeliling kamu yang mengakui dosa-dosa mereka lalu bertobat atas dosa-dosa itu. Tetapi mereka masih mencampur adukan pekerjaan yang baik dengan pekerjaan lainnya, yaitu pekerjaan yang buruk. Dengan mereka taat dan beramal soleh pada waktu yang berbeda, mereka masih berbuat jahat dan maksiat. Mudah-mudahan Allah menerima tobat mereka jika mereka bertobat dengan sungguh-sungguh. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun atas segala dosa, Maha Penyayang kepada orang yang berusaha tidak mengulangi kesalahannya. Pada ayat sebelumnya dijelaskan adanya sekelompok orang yang mengakui dosa-dosa mereka lalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala karena penyebab dosa mereka adalah kecintaan kepada harta. Selanjutnya pada Quran Surat At-Taubah ayat 105 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa quli a'malu fasayarallahu wa amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun, yang artinya, dan katakanlah bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Isi kandungan pada Quran Surat At-Taubah ayat 105 yaitu, dan katakanlah kepada mereka yang bertobat, bekerjalah kamu,
dengan berbagai pekerjaan yang mendatangkan manfaat, maka Allah akan melihat pekerjaanmu, yakni memberi penghargaan atas pekerjaanmu. Begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin juga akan menyaksikan dan menilai pekerjaanmu, dan kamu akan dikembalikan, yakni meninggal dunia, dan pada hari kebangkitan semua makhluk akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan di dunia, baik yang kamu tampakkan atau yang kamu sembunyikan. Selain terdapat kelompok yang mengakui dosa-dosa mereka, lalu dianjurkan untuk bertobat dan mereka melakukan pekerjaan yang bermanfaat. Ada pula orang-orang lain yang ditangguhkan sampai ada keputusan Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatir ayat 8. Bismillahirrahmanirrahim. Afaman zuyyina lahu su'u amalihi fara'ahu hasanah fa innallaha yudilu man yasha'u wa yahdi man yasha' fala tadhhab nafsuka alaihi hasarat innallaha alimun bima yasna'un. Artinya, maka apakah pantas orang yang dijadikan terasa indah perbuatan buruknya, lalu menganggap baik perbuatannya itu? Sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki dan memberikan petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Maka janganlah engkau Muhammad biarkan dirimu binasa karena kesedihan terhadap mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Kandungan surat Al-Fatir ayat 8. Allah membedakan dengan sangat nyata mereka yang menjadikan setan sebagai musuh dan mereka yang menjadikan kawan. Maka apakah pantas orang yang dijadikan terasa indah perbuatan buruknya karena berkawan dengan setan lalu menganggap baik perbuatan itu? Tentu tidak pantas. Sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki karena lebih memilih kesesatan daripada petunjuk Allah melalui Rasul-Nya, dan memberikan petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki karena Dia memilih petunjuk atas izin Allah. Maka janganlah engkau, wahai Nabi Muhammad, biarkan dirimu binasa karena kesedihan hatimu dan larut dalam penyesalan terhadap kesesatan dan keingkaran mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat dan akan memberikan balasan yang sepadan. Selanjutnya hadis. Sebuah hadis diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anhu mengenai hal ini, bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba yang apabila ia bekerja, Dia akan menyempurnakan pekerjaannya. Hadis riwayat Tabrani. Sesungguhnya, jika sekiranya salah seorang di antara kamu membawa talinya, kemudian pulang membawa seikat kayu bakar di atas punggungnya, kemudian dijual sehingga mencukupi kebutuhan, maka itu lebih baik daripada meminta-minta kepada sesama manusia, baik diberi maupun ditolak. Hadis riwayat Bukhari. Dari Aisyah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah mencintai seorang yang apabila bekerja, mengerjakan secara profesional. Hadis riwayat Tabrani Baihaqi. Jadi, kesimpulan pada pembahasan ini yaitu mencari rezeki yang halal dalam agama Islam hukumnya wajib. Ini menandakan bagaimana pentingnya mencari rezeki yang halal.
Dengan demikian, motivasi kerja dalam Islam bukan hanya memenuhi nafkah semata-mata, tetapi sebagai kewajiban ibadah fardu lainnya. Islam sangat layak untuk dipilih sebagai jalan hidup, yaitu way of life. Islam tidak hanya berbicara tentang moralitas akhlak, tetapi juga memberikan peletakan dasar tentang konsep-konsep pembangun kehidupan dan peradaban tinggi. Islam menganjurkan umatnya agar memilih aktivitas dan karir yang benar-benar selaras dengan kecenderungan dan bakatnya. Dengan demikian, Islam meletakkan dasar yang kuat akan kebebasan berusaha. Hanya saja, untuk menghindari gejala-gejala kejahatan, Islam meletakkan batasan-batasan. Tujuan itu dinyatakan dalam Al-Quran dengan ungkapan bahwa bekerja adalah ibadah.